Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Indarwati, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan nomor NPM 2019-1339. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul dengan keluarga masing-masing di rumah, atau kita dapat seperti sekarang ini. Sholawat serta salam tak lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang sekarang penuh dengan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang fungsi partai politik Islam. Bentuk negara yang bisa menerapkan aturan Islam secara menyeluruh adalah hayalan negara Khilafah Islamiyah. Meskipun saat ini sistem khilafah belum ada yang menerapkan di dunia ini, namun sebagai umat muslim, kita yakin adanya janji Allah dan kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan hadirnya khilafah Islamiyah yang kedua. Salah satu yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dalam masa negara khilafah partai politik tetap ada dan apa fungsinya? Di sini saya akan menjelaskannya. Fungsi sebuah partai Islam sebelum tegaknya Islam adalah untuk menegakkan syariat. Untuk menegakkan syariat Islam sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan menjadi sebuah thariqah yang wajib untuk diikuti. Bagaimana gambaran fungsi partai Islam setelah tegak hukum Islam? Adakah gambaran fungsi partai Islam untuk melakukan muhasabah terhadap pemerintah Islam yang ada pada masa Khulafaur Rasyidin pada tahun 1924? Pada dasarnya, keberadaan partai politik Islam di dalam negara khilafah Islamiyah didirikan untuk mengontrol dan muhasabah terhadap negara, terutama dalam penerapan syariat Islam di dalam negeri, serta kebijakan-kebijakan luar negeri daulah khilafah Islamiyah. Jika khalifah melakukan penyimpangan, maka partai politik Islam akan melakukan koreksi dan muhasabah terhadap khalifah, terhadap penguasa. Bahkan
ia akan mengerahkan kekuatan rakyat untuk melakukan koreksi dan muhasabah penguasa. Selain itu, partai politik Islam juga akan melakukan tugas-tugas utamanya, yaitu mendidik kesadaran politik umat Islam. Akan tetapi, partai politik di dalam negara khilafah tidak akan memerankan dirinya sebagai kekuatan oposisi yang akan selalu menentang kebijakan negara, atau sebaliknya ia akan mendukung seluruh kebijakan negara. Tidak demikian, pada prinsipnya partai politik akan melakukan koreksi tak kala terlihat ada penyimpangan pada pemimpinnya. Sebaliknya, ia harus mendukung kebijakan-kebijakan negara yang sejalan dengan syariat Islam. Tidak seperti konsepsi partai politik dalam sistem demokratif, di mana partai politik dibelah menjadi dua kekuatan, yaitu partai politik menjadi perpanjangan tangan pemerintah atau partai penguasa, dan partai oposisi yang terus menyerang kebijakan pemerintah. Lalu menurut pandangan Islam, penguasa wajib untuk ditaati oleh seluruh warga negaranya dan institusi yang ada di wilayahnya, selama ia masih menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, konsepsi untuk selalu menentang pemerintah atau oposisi adalah tradisi yang bertentangan dengan prinsip dalam prinsip ketaatan agama Islam. Demikian juga adanya partai berkuasa yang selalu mendukung dan memperkuat kebijakan negara. Konsepsi seperti ini juga bertentangan dengan prinsip Islam. Untuk itu, partai politik di dalam negara khilafah tidak berpihak atau untuk kepentingan penguasa maupun kepentingan rakyat. Jadi partai politik pada masa khilafah harus bersikap netral. Akan tetapi ia berdiri untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jika penguasanya salah, ia akan mengoreksi penguasa. Jika rakyat yang salah, maka ia akan mengoreksi rakyatnya. Jadi partai politik pada masa khilafah tidak boleh berpihak, tidak boleh menjadi oposisi, tidak boleh pula menjadi kepentingan penguasa, tapi mereka harus bersikap netral. Jadi ketika memang penguasanya yang salah, mereka harus mengoreksi, dan apabila rakyatnya yang salah, mereka juga harus mengoreksi rakyatnya. Lalu adapun partai politik Islam dalam khilafah Islamiyah memang tidak menonjol perannya, bahkan hampir-hampir tidak ada satupun data sejarah yang menunjukkan keberadaannya sejak masa Khulafaur Rasyidin.
hingga tahun Khilafah Utsmaniyah tahun 1924. Yang dimaksud dengan partai politik di sini adalah partai politik sebagaimana yang ada sekarang. Ini bisa dimengerti karena rakyat sudah terbiasa dan akrab dengan tradisi muhasabah terhadap penguasa. Selain itu, taraf pemahaman dan kesadaran mereka terhadap Islam relatif lebih tinggi. Mereka tidak berkehendak mendirikan sebuah partai politik atau gerakan dakwah. Sebagaimana partai politik dan harakah yang ada saat ini, sebagaimana partai politik dan harakah yang ada pada saat ini. Namun dengan demikian sejarah telah mencatat munculnya gerakan-gerakan yang aktivitasnya mirip dengan partai politik. Misalnya munculnya kelompok Aisyahra, gerakan Khawarij yang menentang Ali radhiyallahu anhu. Jadi gerakan Khawarij ini menentang Ali radhiyallahu anhu karena mereka tidak setuju dengan keputusan berdamainya dari Ali bin Abi Thalib dengan kaum Muawiyah. Terus ada pula gerakan Husain bin Ali yang menggulingkan kekuasaan Yazid dan sebagainya. Fragmen sejarah ini menunjukkan bahwa kaum muslim sejak masa sahabat sudah terbiasa dengan aktivitas dakwah berkelompok untuk mengoreksi penguasa yang zalim dan fasik. Jadi fungsinya partai politik Islam itu seharusnya adalah partai politik ini harus bisa bersikap netral terhadap pemimpinnya maupun terhadap rakyatnya. Mereka tidak boleh memihak, walaupun seperti sekarang yang kita lihat partai politik Islam itu tidak sepenuhnya seperti itu. Mereka ada beberapa dari mereka yang menjadi kepentingan penguasa. Ada pula dari mereka yang menjadi oposisi seperti rakyat yang selalu menentang kebijakan pemerintah. Partai politik Islam itu bukan berarti mereka tidak boleh menentang kebijakan pemimpinnya, tidak, bukan seperti itu, karena seharusnya partai politik Islam ini berperan sebagai penengah. Jadi mereka harus berada di tengah-tengah antara rakyat dan penguasa. Ketika penguasa ini melakukan hal yang zalim, mereka harus muhasabah terhadap penguasa. Tapi ketika rakyatnya yang terlalu menjadi oposisi dan selalu menolak kebijakan-kebijakan pemerintah, mereka juga harus mengoreksi ketika memang kebijakan yang dikeluarkan itu tidak keluar dari hukum Islam. Wallahu a'lam bishawab.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.